Bogor bawa kudu buka Vespa. Belum beli Vespa ieu mah. Nah, hayang Vespa. Beli Vespa bekas yang sesuai dengan selera Anda, dengan harga yang murah, kondisi bagus, siap pakai, bukan siap ke bengkel. Pasti itu adalah idaman buat Anda yang sedang mencari Vespa bekas. Namun terkadang apa yang diharapkan malah berbalik jadi kekecewaan. Motornya sering mogok, banyak part yang minta diganti, bahkan mungkin Anda surat-suratnya itu malah ketahuan tidak lengkap. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membeli Vespa bekas. Yang pertama, itu siapkan dana dan juga tentukan jenis Vespa yang mau kalian beli. Apa itu LX, Sprint, GTS. Terus juga kalian cari tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing Vespa tersebut. Yang kedua, Anda bisa lakukan pencarian di situs jual beli online. Saya ambil contoh, Anda mencari di OLX, baca deskripsi secara seksama. Jadi, teliti sebelum membeli, baca apa minusnya, apa kurangnya, bagaimana kondisi surat-suratnya. Ya, jika sudah, Anda bikin minimal 5 list mana yang akan kalian kontak. Yang ketiga, Anda bisa kontak langsung si penjual. Ya, tanyakan apakah kondisi iklan, kondisi kendaraan yang ditawarkan sesuai dengan iklannya. Kalau bisa Anda minta nomor WA sehingga Anda bisa meminta penampakan atau kondisi terkini dari si motor tersebut. Keempat, Anda bisa membuat janji langsung untuk ketemu sehingga Anda bisa melihat kondisi unit motornya secara langsung. Ya, proses ini bisa dilakukan di rumah si penjual ataupun Anda bisa bernegosiasi untuk bertemu di tempat, misalnya di bengkel, bisa sambil langsung diskusi dengan mekanik mengenai kelebihan dan kekurangan kondisi motor yang mau dijual. Kelima, kita pastikan selalu cek secara teliti mengenai kondisi motor yang dijual. Yang pertama itu yang kelihatan jelas itu adalah bodi. Periksa, kalian kelilingi seluruh bodi, pastikan kondisinya semua baik. Kalaupun ada cacat atau penyok, kalian datang. Suratnya itu lengkap, STNK, BPKB, faktur. Jangan sampai Anda membeli motor bodong. Periksa juga mengenai pajak, apakah masih panjang atau sudah habis. Pastikan Vespa itu memiliki 2 buah kunci, kunci coklat dan kunci biru, kunci coklat master dan kunci biru cadangan. Cek juga kondisi kelistrikan, lampu-lampu, lampu sen, lampu besar, lampu rem, klakson, apakah menyala, terus panel dashboard, apakah semua menyala. Setelah itu Anda bisa cek kondisi mesin. Ya, pastikan Anda lihat mesin bagian bawah apakah ada oli yang menetes, bagian CVT juga di tromol ban belakang apakah ada remesan oli. Setelah itu Anda coba nyalakan mesinnya. Ya, nyalakan mesinnya, dengar ketika starter. Apakah ada suara berisik, suara yang mengganggu, apakah saat di starter itu dengan mudah. Motor yang baik pasti di starter akan mudah. Kemudian Anda coba gas perlahan, dengar suara mesinnya. Jadi nggak perlu harus di test drive segala macam, tapi Anda bisa dengarkan kondisi mesin. Karena mesin yang baik, kendaraan yang terawat, itu pasti suaranya akan mulus. Periksa juga kondisi ban, apakah masih layak pakai atau emang harus sudah ganti. Kemudian juga cek kondisi rem belakang, Anda tinggal bisa lihat apakah ini tromol si kapasnya itu masih bisa dipakai atau sudah ganti. Kemudian cek juga kapas rem depan apakah sudah habis. Kemudian kita cek juga dari jauh ya, lihat posisi bodi dengan mesin dan ban, apakah dia miring ke kiri atau miring ke kanan, apa masih center. Kalau ternyata sudah miring, besar kemungkinan ada part yang harus diganti, apa itu spacer atau itu engine mounting. Juga periksa komstil. Jadi kondisi stang itu apakah enak digerakin atau emang ada jeduk-jeduk. Setelah Anda lihat semua kondisi motor tersebut, cobalah Anda list mana yang harus diperbaiki, yang kira-kira bakal harus diperbaiki. Terus lakukan estimasi berapa total jumlah biaya yang akan dikeluarkan.
kemudian Anda lakukan simulasi kalkulasi. Misalnya LX 2013, open price itu harga 23 juta. Anda punya budget 20-23 juta. Kemudian dari data itu Anda bisa lihat bahwa misalnya ban sudah gundul depan belakang, terus kondisi oli itu sudah mungkin harus ganti karena sudah berapa bulan tidak diganti, terus kondisi rem belakang kemungkinan kampas habis. Jadi Anda bisa membuat list kira-kira ditaksir berapa yang bakal Anda keluar. Itu digunakan untuk ancar-ancar ketika Anda menego. Kalau misalnya total estimasi pengeluaran dana sekitar 2-3 juta, harga mereka tawarkan 23 juta, Anda bisa menawar di range sebesar itu dengan alasan bahwa kalaupun nanti saya beli, saya akan keluar uang untuk memperbaiki ini. Disinilah seninya negosiasi. Jadi dalam membeli motor bekas ini butuh seni. Jadi kalian jangan pernah berharap bahwa beli motor bekas itu seperti motor baru, masih grass, tinggal pakai. Tapi di sini seni, kita bisa menaksir kira-kira berapa biaya perbaikan yang harus kita keluarkan. Oke, jika emang sudah dirasa sudah clear, sudah jelas semuanya, dan Anda sudah sepakat dengan harga, Anda bisa melakukan transaksi. Pastikan menuliskan kwitansi yang dibubuhi dengan meterai 6.000. Buat kalian yang merasa kebingungan dalam mengecek kondisi motor, Anda bisa ajak mekanik dari Lakasa untuk membantu Anda menaksir kondisi kendaraan tersebut. Atau misalnya berkenan, Anda bisa ajak si seller untuk bisa melakukan pengecekan di bengkel langganannya. Kalau misalnya memang perawatan yang punya motor atau seller itu di bengkel Lakasa Vespa, kita selalu ada histori perawatan dari kendaraan. Jadi nanti kita tinggal buka komputer, kita cocokkan part apa yang pernah diganti. Jadi pembeli dan penjual akan merasa enak. Si pembeli pun akan mudah untuk melanjutkan perawatan, mengikuti perawatan yang histori perawatan seller sebelumnya. Untuk pembeli, menawarlah dengan sopan. Jadi disesuaikan dengan kewajaran. Jangan menawar terlalu rendah yang di luar nalar, karena itu bisa menyakiti hati penjual juga. Jadi menawarlah secara wajar sesuai dengan kondisi harga market dan juga kondisi kendaraan tersebut. Jadi tips untuk yang beli motor, pertama surat-surat harus komplit, PPKB, STNK, faktur. Tambahannya ada warranty book sama buku manual. Yang kedua kunci harus 2, coklat sama biru, ventilator sama kunci harian. Cek semua bodi, ada yang kentok atau tidak, goresan banyak atau tidak. Kayak kaki cek, ban cek, mesin cek. Mantap. Penjual yang baik, dia akan menjual kendaraan sesuai dengan kondisi apa adanya tanpa ada yang ditutupi. Dan pembeli yang baik juga harus paham bahwa membeli motor bekas itu tidak sama dengan membeli motor baru. Pasti sudah ada aus atau kerusakan yang harus dipahami. Jadi Anda nanti harus keluarkan juga biaya untuk perawatan selanjutnya.